Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang jilid 2 tentang ma'rifat dan nakirah. Sekarang saya akan membahas isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan arti umum dan bisa diawali al. Jadi sesuatu yang menunjukkan umum itu isim nakirah. Seperti orang laki-laki. Orang laki-laki itu kan umum, bisa siapa saja. Nah, itu disebut nakirah. Dan sekarang contoh isim nakirah. Rojulun. Rojulun ini termasuk isim nakirah karena bisa diberi al. Bisa diberi al. Jadi kalau ada lafaz yang bisa diberi al, berarti itu adalah isim nakirah. Seperti contoh rojulun menjadi rojulun nakirah karena bisa diawali al. Atau lebih gampangnya lagi, kalau lafaz yang tidak beral berarti itu isim nakirah. Isim nakirah contoh qaumun. Qaumun ini tidak beral tapi bisa diberi al. Tidak beral tapi bisa diberi al, maka ini nakirah. Pembahasan nakirah sudah selesai. Kita lanjut ke isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 6. Isim ma'rifat adalah isim yang bermakna tertentu atau khusus. Seperti contoh Muhammad. Muhammad itu sudah menunjukkan ma'rifat karena khusus. Muhammad. Muhammad ini kan nama orang. Berarti ini sudah khusus. Berarti ini dinamakan ma'rifat. Dan isim ma'rifat ada 6. Yang pertama, isim yang diawali al. Isim yang diawali al. Contoh ar-rojulu. Ar-rojulu ini termasuk ma'rifat karena diawali oleh al. Jadi setiap lafaz yang diawali al itu sudah termasuk isim ma'rifat. Kalau tidak ada alnya, itu nakirah. Lanjut ke isim ma'rifat yang nomor 2, isim alam atau dalam kurung nama. Isim alam ada 3. Isim alam ada 3. Yang pertama alam isim, yang kedua alam lakob, yang ketiga alam kunyah. Yang pertama alam isim. Alam isim adalah nama asli seperti contoh Zaidun. Zaidun ini termasuk ma'rifat dikarenakan isim alam. Alam yang mana? Alam isim. Kenapa alam isim? Karena nama asli. Pokoknya semua yang menunjukkan nama asli berarti itu isim ma'rifat, isim alam, yang alam isim. Yang alam isim contoh lagi Muhammadun. Muhammadun, Muhammad ini termasuk ma'rifat karena isim alam. Isim alam yang mana? Alam isim. Alam isim. Alam isim adalah nama asli. Jadi semua yang menunjukkan nama asli itu menunjukkan isim ma'rifat. Yang kedua, alam lakob. Alam lakob adalah nama untuk julukan seseorang, baik memuji atau mencela. Seperti contoh Abdul Butun. Abdul Butun. Abdul Butun ini artinya yang
doyan makan, yang doyan makan. Jadi, jika ada seseorang yang diberi nama yang doyan makan, berarti itu alam lakop. Pokoknya julukan baik, julukannya itu baik, jelek, itu semua termasuk isim ma'rifat, isim alam, alam lakop. Seperti contoh Sayyidina Omar. Omar diberi julukan Al-Faruq. Al-Faruq. Jadi Al-Faruq ini ma'rifat karena julukan, alam lakop. Berarti kalau semua yang menunjukkan julukan itu isim ma'rifat, yang isim alam, alam yang mana? Alam lakop, karena menunjukkan julukan. Jadi semua julukan-julukan itu termasuk isim ma'rifat. Kita lanjut ke isim alam yang nomor 3, yaitu alam kunyah. Alam kunyah adalah nama yang didahului bintun, ibnun, umun, abun. Seperti contoh Saidun. Saidun kita kasih bintun. Bintu Zaidin. Zaidin ini ma'rifat nakiro. Ma'rifat karena apa? Karena isim alam. Alam yang mana? Alam kunyah. Kenapa alam kunyah? Karena didahului bintun. Didahului bintun. Atau didahului umun. Atau didahului ibnun. Atau didahului abun. Jadi nama yang didahului yang 4 ini berarti ini menunjukkan alam kunyah. Kita lanjut ke pembahasan isim ma'rifat yang nomor 3, yaitu isim domir. Isim domir. Isim domir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakallim dalam kurung pembicara, mukhotob atau mukhotobah dalam kurung lawan bicara, waibah dalam kurung yang dibicarakan. Jadi domir ini pengganti dari lafad-lafad yang lain. Jadi yang dimaksud domir adalah kata pengganti. Terus domir ada 2, yaitu muttasil dan munfasil. Yang domir muttasil adalah domir yang selalu sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata ilah. Contoh, hi ini domir, lalu digandingkan dengan huruf jar menjadi bihi. Berarti kalau sudah sambung dengan kalimat lain, berarti ini dinamakan domir muttasil dan tidak bisa diletakkan di awal kalam. Jadi domir muttasil ini tidak bisa diletakkan di awal kalam. Seperti contoh hibi, ini bukan domir muttasil ini. Jadi domir muttasil letaknya itu di belakang dan tidak bisa diletakkan setelah ilah. Seperti contoh illahu. Jadi ini bukan domir ini. Jadi ini bukan domir muttasil. Karena domir muttasil tidak bisa diletakkan setelah ilah. Kita lanjut ke domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata ilah. Seperti contoh huwa, ini domir, illa huwa. Di sini ada domir huwa tapi tidak sambung dengan kalimat lain, berarti ini dinamakan domir munfasil.
Jadi domir munfasil ini domir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Jadi ini tidak bisa sambung. Seperti contoh lagi, huwa Muhammadun. Ini ada domir. Terus ini mutasil apa munfasil? Ini termasuk munfasil karena tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Jadi kalau tidak bisa sambung dengan kalimat lain, dinamakan domir munfasil. Kalau bisa sambung dengan kalimat lain, dinamakan domir muttasil. Sekarang lanjut ke i'rab untuk domir munfasil. I'rab untuk domir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab. Domir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab. Sedangkan i'rab untuk domir muttasil ada 3, rofa, nasab, dan jar. Kita pindah ke sini. Munfasil ada 2 i'rabnya, yaitu nasab dan rofa. Muttasil ada 3, rofa, nasab, jar. Jadi ini semua lafaz-lafaz domir munfasil. Ini lafaz-lafaz domir munfasil yang diwarna merah. Ini lafaz-lafaz domir muttasil yang warna merah. Biasanya kalau domir ini menggunakan jari-jari. Seperti contoh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi sama dengan jari-jari. Cara menentukan wake beserta maknanya seperti contoh. Kalau di sini huwa berarti mufrad. Kalau huma berarti tasniyah. Kalau hum jamak. Ini urutannya mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Terus kalau ditanyakan seperti ini, huwa ini menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad. Huma menunjukkan tasniyah. Hum menunjukkan jamak. Terus wake sekarang. Di sini mudzakkar wa ib, muannas wa ibah, mudzakkar muhotob, mudzakkar muhotob. Jadi kalau ditanya hiya, wakenya apa? Mufrad, muannas, wa ib. Jadi gitu penjelasan domir. Jadi ikut jari-jari di sini. Mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Mudzakkar wa ib, muannas wa ibah, mudzakkar muhotob, mudzakkar muhotob. Jadi penjelasan domir sudah selesai. Kita lanjut ke ciri-ciri mahal domir muttasil. Domir muttasil mahal nasab jika gandeng dengan fi'il. Seperti contoh, fa'ala, kalimat fi'il, gandeng dengan domir, maka domirnya ini mahalnya mahal nasab. Jadi mahalnya mahal nasab jika ada domir gandeng dengan fi'il. Terus mahal jar, domir muttasil itu mahal jar jika gandeng dengan isim atau huruf jar. Seperti contoh, abdu, ini kalimat isim, bi ini huruf jar. Jadi kalau disambung isim dengan domir menjadi mahal jar. Kalau harkatnya tetap karena mabni. Seperti contoh abduhu. Hu ini ma'rifat nakirah, ma'rifat karena apa? Ma'rifat isim domir
Mutasil apa munfasil? Mutasil. Kenapa mutasil? Karena sambung dengan kalimat lain. Terus mahalnya mahal apa? Kalau mabni ditanyakan mahal, bukan i'rab. Mahalnya mahal apa? Abduhu, mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena gandeng dengan isim. Gandeng dengan isim. Kalau untuk harkat tetap, karena mabni. Lanjut, gandeng dengan huruf jar. Bihi. Bihi. Berarti hi ini mahal jar karena gandeng dengan huruf jar. Contoh lagi minhu. Minhu ini domir mutasil meskipun berakat dhammah. Kalau gandeng dengan huruf jar maka mahalnya mahal jar. Kenapa harkatnya tidak berubah? Karena domir termasuk isim yang mabni, tidak bisa berubah. Terus kita lanjut ke keterangan 1. Keterangan 1, setiap domir mutasil itu dibaca dhammah, kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati, maka dibaca kasroh, seperti lafaz bihi, alaihi. Contoh, setiap domir mutasil itu berharokat dhammah, semuanya, kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati. Contoh, alaihi. Ini termasuk domir. Harkatnya asalnya ini berharokat dhammah. Karena sebelumnya berupa ya mati, maka harkatnya dirubah menjadi kasroh. Terus, jika sebelumnya berharokat kasroh, contoh, bihi. Ini domir mutasil, ini asalnya berharokat dhammah. Kenapa dirubah menjadi kasroh? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Jadi gitu keterangan 1. Kita lanjut ke keterangan 2. Huruf mimnya isim domir jamak, kum, hum, antum, jika bertemu al maka berharokat dhammah. Seperti contoh, kum bertemu al. Kalau kum, antum, hum bertemu al, maka mimnya menjadi harokat dhammah. Seperti contoh, lakumul busro. Ini asalnya mimnya sukun. Kenapa diberi harokat dhammah? Karena bertemu dengan al. Keterangan 2 sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan 1 lagi. Iya mutakalim selalu sukun dan huruf sebelumnya pasti dibaca kasroh, kecuali apabila huruf sebelumnya berupa ya mati, maka iya mutakalim tersebut dibaca fathah. Iya mutakalim selalu sukun. Contoh, kitabi. Kitabi ini iya mutakalim selalu dibaca sukun, kecuali apabila huruf sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut dibaca fathah. Seperti contoh, fi, ya. Ini ya mutakalim. Ini ya mutakalim. Dan sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut diberi harokat fathah lalu digandeng. Iya-nya diberi harokat fathah lalu digandeng. Digandengnya itu diberi tasdid, seperti contoh fi menjadi via. Menjadi via. Jadi kalau ada ya mutakalim sebelumnya ada ya mati, maka ya mutakalimnya ini diberi harokat fathah lalu digandeng. Yang dimaksud digandeng dijadikan satu lalu diberi tasdid. Keterangan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan 2. Domir na atau nahnu selain menunjukkan mutakallim al-wair, mutakallim al-wair ini menunjukkan arti kita. Domir na nahnu
selain menunjukkan mutakallim al-wahid, kadang menunjukkan muadzim nafsah, memuliakan diri, seperti contoh inna khalaqnal insana, saya Allah yang mulia telah menciptakan manusia. Jadi na ini juga bisa bermakna saya, bukan hanya bermakna kita, bukan hanya bermakna mutakallim al-wahid. Na ini juga bisa menunjukkan muadzim nafsah, memuliakan diri. Artinya bisa bermakna saya. Jadi keterangan dua sudah selesai. Kita lanjut ke isim ma'rifat yang nomor 4. Isim ma'rifat yang nomor 4 adalah isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung antar kalimat. Jadi kalau ada isim mausul, berarti itu adalah kata penghubung antar kalimat, yang di depan dengan yang di belakang. Isim mausul ada dua, umum dan khusus. Sekarang isim mausul yang umum itu bisa menunjukkan mufrad, tasniyah, jamak, dan mudzakkar muannas. Umum seperti contoh man dan ma. Man ini termasuk isim mausul. Man ma'rifat nakirah, ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena isim mausul. Khusus apa umum? Umum. Terus lanjut ke ma. Ma termasuk isim mausul. Khusus apa umum? Termasuk yang umum. Jadi yang dua ini termasuk isim mausul. Yang dua ini termasuk isim mausul. Kita lanjut ke yang khusus. Lanjut ke yang khusus. Yang khusus ada dua, muannas dan mudzakkar. Muannas dan mudzakkar. Yang mudzakkar alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina. Jadi kalau ada zalnya, berarti itu sudah menunjukkan mudzakkar. Kalau ada zalnya menunjukkan mudzakkar. Terus untuk mufrad, tasniyah, jamaknya, kalau alladzi menunjukkan mufrad, alladzani, alladzaini menunjukkan tasniyah, kalau alladzina menunjukkan jamak. Kita lanjut ke yang muannas. Muannas allati, allatani, allataini, allati, allai. Cara gampangnya, kalau ada taknya, berarti itu sudah menunjukkan muannas. Isim mausul yang muannas. Untuk mufrad, tasniyah, jamaknya, allati itu mufrad, allatani, allataini itu tasniyah, allati, allai itu menunjukkan jamak. Ini semua lafaz-lafaz isim mausul. Ini tidak bisa berubah karena mabni. Kita lanjut ke pembahasan keterangan. Setelah isim mausul pasti ada silah dan aid. Jadi setelah isim mausul itu pasti ada silah dan aid. Kita lanjut ke yang pertama, silah. Silah adalah jumlah atau serupa jumlah setelah isim mausul. Setelah isim mausul. Silah ada dua. Yang pertama jumlah, yang kedua serupa jumlah. Yang jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang serupa jumlah ada dua, dzaraf atau jar majrur. Yang dimaksud jumlah ismiyah adalah kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat isim. Seperti contoh, alladzi huwa. Alladzi huwa. Alladzi ini termasuk isim ma'rifat karena isim mausul. Setelah isim mausul pasti ada aid dan silah. Kalau silah ya, kalau silah itu kalimat pertama. Berarti kalimat pertama setelah isim mausul. Itu silah. Terus silah ada dua, jumlah apa serupa jumlah. Alladzi huwa ini termasuk yang jumlah. Termasuk jumlah. Ini silahnya. Kalimat pertama setelah isim mausul pasti menjadi silah. Ini silahnya berupa jumlah. Jumlah. Kenapa berupa jumlah? Karena berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah.
Jumlah ismiyah adalah kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat isim. Huwa termasuk kalimat isim, berarti ini termasuk jumlah ismiyah. Termasuk jumlah ismiyah. Kalau kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat isim, berarti ini masuk yang jumlah ismiyah. Kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Apabila kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat fi'il. Contoh, alladzi marodo. Alladzi marodo. Alladzi termasuk isim mausul. Setelah isim mausul pasti ada id dan silah. Mana silahnya? Kalimat pertama. Kalau silah itu pasti kalimat pertama setelah isim mausul. Berarti silahnya marodo. Marodo ini berupa kalimat fi'il. Berarti silahnya berupa jumlah yang fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat fi'il. Itu sudah selesai. Pembahasan yang silah jumlah sudah selesai. Kalau kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat isim, berarti ini jumlah ismiyah. Kalau berupa kalimat fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Kita lanjut ke serupa jumlah. Serupa jumlah berupa dzaraf atau jar majrur. Yang pertama dzaraf. Contoh, kita cari di sini contohnya dzaraf allataini ba'da zuhri. Allataini ba'da zuhri. Allataini ba'da zuhri. Allataini termasuk isim mausul. Setelah isim mausul pasti ada id dan silah. Mana silahnya? Kalimat pertama. Jadi kalimat pertama menjadi silah. Mana silahnya? Ba'da. Ba'da ini berupa dzaraf. Ba'da berupa dzaraf. Berarti kalau berupa dzaraf, silahnya berupa serupa jumlah yang dzaraf. Jadi gitu, serupa jumlah yang dzaraf. Kita lanjut ke serupa jumlah yang jar majrur. Serupa jumlah yang jar majrur apabila kalimat pertama berupa jar majrur setelah isim mausul. Contoh, alladzi fi ziyadatin. Alladzi fi ziyadatin. Alladzi termasuk isim mausul. Kalau ada isim mausul pasti ada aid dan silah. Mana silahnya? Silahnya kalimat pertama pasti. Berarti di mana? Fi ziyadatin. Fi ziyadatin ini termasuk silah yang mana? Lihat dulu. Ini berupa apa? Kalau ini berupa jar majrur, berarti ini termasuk silah yang serupa jumlah. Serupa jumlah yang mana? Serupa jumlah jar majrur. Jadi gitu pembahasan silah. Kita lanjut ke pembahasan aid. Aid adalah domir yang kembali pada isim mausul yang sesuai dalam mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya. Seperti contoh alladzi ba'duhu. Di sini ada isim mausul. Setelah isim mausul pasti ada aid dan silah. Mana aidnya? Aid itu domir yang terletak setelah isim mausul. Berarti cari domir di sini. Di sini ada domir, berarti ini sudah menjadi aidnya isim mausul. Berarti kalau aid itu domir yang terletak setelah isim mausul dan harus cocok dalam mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya. Ini mufrad,
isim mausulnya mufrad dan domirnya juga mufrad. Sekilas aid sudah selesai. Kalau aid, isim domir yang terletak setelah isim mausul. Kalau silah, kalimat pertama yang terletak setelah isim mausul. Pembahasan isim mausul, aid, dan silah sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan isim ma'rifat, isim isyarah. Isim ma'rifat, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik orang maupun benda. Baik orang maupun benda. Isim isyarah mempunyai lafaz-lafaz masing-masing. Tapi yang paling penting, kalau tidak ada kaf, tidak ada kafnya hadza sampai haula'i, ini menunjukkan dekat. Kalau tidak ada kafnya menunjukkan dekat. Kalau ada kafnya dzalika, dzanika, dzainika, tilka, tanika, tainika, ulaika, ada kafnya, berarti ini menunjukkan tempat yang jauh. Menunjukkan tempat jauh. Bukan hanya tempat, bisa menunjukkan sesuatu yang jauh pokoknya. Kalau ada kafnya menunjukkan jauh, kalau tidak ada kafnya menunjukkan dekat. Jadi gitu perbedaan dekat dan jauh. Kalau untuk mufrad tasniyah mudzakkar jamaknya, kita harus membedakan kalau kalau mufrad bermakna satu, kalau tasniyah ada tambahan alif dan nun. Kalau jamak menunjukkan banyak, itu tinggal itu kalau mufrad tasniyah jamaknya. Kalau untuk mudzakkar muannasnya, kalau tidak ada taknya berarti itu mudzakkar. Kalau ada taknya biasanya itu muannas, atau yang mufrad hadza itu mudzakkar, hadhihi muannas. Kita lanjut ke tempat dekat, tempat jauh. Huna, huna digunakan untuk tempat dekat. Hunaka, ini kan ada kaf, kaf. Berarti kalau sudah ada kaf itu menunjukkan tempat jauh. Isim isyarah sudah selesai. Kita lanjut ke rumus isim isyarah. Rumus isim isyarah, 1. Dalam isim isyarah, kata yang ditunjuk itu disebut musyar ilaih. Berarti kalau ada sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah, berarti itu sudah menjadi musyar ilaih. Yang nomor 2, musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah dalam mufrad, tasniyah, dan jamaknya, juga dalam mudzakkar dan muannasnya. Berarti musyar ilaihnya itu harus cocok dalam ininya semua, ini mufrad sampai muannasnya harus cocok dengan isim isyarahnya. Terus yang nomor 3, musyar ilaih setelah isim isyarah yang diawali al, i'rabnya mengikuti isim isyarah. Bisa menjadi na'at atau bayan atau badal. Jadi kalau musyar ilaih setelah isim isyarah itu biasanya kedudukannya menjadi na'at atau bayan atau badal. Jadi kedudukan musyar ilaih itu bisa menjadi ini na'at atau bayan atau badal. Kita lanjut ke contoh. Hadza Quran. Hadzal Quran. Hadza termasuk isim isyarah. Kata yang ditunjuk oleh isim isyarah itu disebut musyar ilaih. Di mana musyar ilaihnya? Al-Quran. Al-Quran. Musyar ilaih adalah kalimat pertama setelah isim isyarah yang beral. Yang beral. Jadi kalau beral setelah isim isyarah berarti ini menjadi musyar ilaihnya. Menjadi musyar ilaih. Kata yang ditunjuk menjadi musyar ilaih. Mana musyar ilaihnya? Ada Al-Quran. Jadi musyar ilaih itu kalimat pertama setelah isim isyarah yang beral. Yang beral. Kita lanjut ke rumus yang nomor 4. Kalimat setelah isim isyarah jika tidak beral maka bukan musyar ilaih. Contoh,
Apakah ini termasuk isim isyarah? Ayatu kitabi. Tilkah termasuk isim isyarah. Setelah isim kata yang ditunjuk oleh isim isyarah pasti disebut musar ilaih. Mana musar ilaihnya? Ini tidak ada atau disimpan. Kenapa? Karena setelah isim isyarah tidak, kalimat pertama setelah isim isyarah tidak beral. Ayatu ini tidak beral, berarti ini bukan musar ilaih. Mana musar ilaihnya? Disimpan. Bukan al-kitabi, bukan, karena musar ilaih adalah kalimat pertama yang beral setelah isim isyarah. Kalau bukan kalimat pertama, berarti itu bukan musar ilaih. Rumus isim isyarah dan isim isyarah sudah selesai. Kita lanjut ke isim yang mudhof pada salah satu isim ma'rifat yang 5. Jadi isim ma'rifat yang nomor 6 adalah isim yang dimudhofkan pada salah satu isim ma'rifat yang 5. Idhofah adalah menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Jadi idhofah itu ada dua kalimat isim. Yang mana kalimat yang pertama disandarkan kepada kalimat yang kedua. Contoh, kitabur rojuli. Kitabur rojuli. Jadi yang dimaksud idhofah atau mudhof ilaih, adalah menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Artinya apa? Dua kalimat isim yang disambung. Seperti contoh kitabur rojuli. Ini disebut susunan idhofah atau mudhof ilaih. Karena apa? Karena menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Atau cara gampangnya itu ada dua kalimat isim atau lebih yang disambung. Berarti kalau ada sambungan dua kalimat atau lebih, berarti itu susunan idhofah atau mudhof ilaih. Mudhof ilaih, susunan idhofah atau mudhof ilaih sudah selesai. Kita lanjut ke i'rabnya mudhof. I'rabnya mudhof sesuai amil yang masuk serta tidak boleh beral dan tanwin dan nun tasniyah dan nun jamak. Seperti contoh, kitabuh ini kitabuh menjadi mudhof, kan susunan mudhof ilaih atau idhofah. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Sekarang kita membahas i'rabnya mudhof, berarti kalimat yang pertama. I'rabnya mudhof sesuai amil yang masuk. Kalau amilnya berupa huruf jar, min, berarti mudhofnya dibaca kitabih karena kemasukan huruf jar. Jadi i'rabnya mudhof tergantung amil yang masuk. Ini termasuk amil. Amil ada di jilid 1 penyebab berubahnya akhir kalimat. Jadi i'rabnya mudhof tergantung amil yang masuk. Terus syaratnya mudhof tidak boleh beral. Ini tidak boleh beral, tidak boleh tanwin. Terus tidak boleh nun tasniyah dan nun jamak. Tidak boleh nun tasniyah dan nun jamak. Yang dimaksud nun tasniyah dan nun jamak itu seperti contoh, kitabani ini termasuk isim tasniyah. Jika ingin dijadikan mudhof, maka nun tasniyahnya dibuang. Seperti contoh, kitaber rojuli. Jadi gitu. Kalau ada isim tasniyah ingin dijadikan mudhof, maka nun tasniyahnya dibuang. Sama dengan nun jamak. Ketika ingin dijadikan mudhof, maka nunnya ini juga dibuang. Jadi itu syaratnya mudhof. Kita berrojuli ini, bukan rojul. Kita lanjut ke i'rab mudhof ilaih. I'rab mudhof ilaih dibaca jar. Yang mana yang mudhof ilaih? Yang nomor 2, ar-rojuli. Ar-rojuli menjadi mudhof ilaih dan i'rabnya
selalu dibaca jer. Pokoknya kalau i'rabnya mudhof ilaih, ini selalu dibaca jer. Tidak akan dibaca rofa, tidak akan dibaca nasab. Pokoknya kalau mudhof ilaih dibaca jer. Terus kita lanjut ke kalimat yang selalu mudhof. Kalimat yang selalu mudhof, tahta, indah, qabla, ba'dah, bainah, ma'ah, hulfa, amamah, fauqa, duna, wara'a, tilqa'a, ladun, lada, wasata, siwa, mithlu, shibhu, wairu, ayu, ba'dun, kullun, kila, dhu, subhana, sairu, wahda. Berarti ini semua kalimat yang selalu mudhof. Berarti kalau selalu mudhof, ada mudhof ilaihnya. Seperti contoh, tahta abdaini. Tahta abdaini susunan idhofah atau mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Tahta. Mana mudhof ilaihnya? Abdaini. Tahta termasuk ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Karena apa? Karena mudhof kepada isim ma'rifat. Atau contoh kitabur rajuli, kitabuh termasuk ma'rifat. Kenapa? Karena mudhof kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat berupa al. Jadi kitabuh meskipun tidak beral, meskipun tidak berupa isim ma'rifat yang lain dan sebagainya, kitabuh ini termasuk isim ma'rifat karena mudhof kepada isim ma'rifat yang berupa al atau yang selainnya. Pembahasan ma'rifat nakirah sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 2 tentang mudzakkar dan muannas. Sekarang kita mulai dari mudzakkar. Mudzakkar adalah kata yang menunjukkan arti laki-laki. Muannas adalah kalimat yang menunjukkan arti perempuan, biasanya diakhiri ta atau alif, baik yang berdiri ataupun alif layyinah. Ada juga yang tidak bertanda. Jadi kita menjelaskan yang muannas dulu. Yang muannas dulu. Muannas biasanya diakhiri ta atau alif. Contoh, muslimatun. Muslimatun. Muslimatun ini mudzakkar apa muannas? Muannas karena apa? Karena diakhiri ta. Jadi kalau diakhiri ta berarti ini muannas. Muslimatun ini muannas karena diakhiri oleh ta. Contoh lagi, atau diakhiri alif. Contoh, Musa, Musa ini muannas karena berakhiran alif. Karena berakhiran alif. Terus lagi yang berakhiran alif seperti contoh dunya. Dunya, dunya ini muannas karena berakhiran alif. Karena berakhiran alif. Pokoknya kalau berakhiran ta, berakhiran alif layyinah, berakhiran alif yang berdiri namun tidak bertanwin, ini menunjukkan muannas. Nah, sebaliknya sekarang mudzakkar. Contoh, muslimun. Muslimun. Muslimun ini termasuk mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas. Apa saja tanda muannas? Diakhiri ta, diakhiri alif, diakhiri alif. Jadi kalau ada lafaz tidak ada tanda-tanda muannasnya, berarti sudah menunjukkan mudzakkar. Pembahasan mudzakkar dan muannas sudah selesai. Kita lanjut ke lafaz-lafaz yang muannas tanpa tanda. Yang pertama, muannas karena anggota badan sepasang. Yang dimaksud anggota badan sepasang itu di dalam tubuh ada dua pasang. Seperti contoh, ainun. Ainun ini kan tidak ada tanda-tanda muannas.
Tapi ainun mu'annas karena apa? Karena anggota badan sepasang, artinya mata. Yang nomor 2, udunun, khuddun, yadun, rijlun. Rijlun artinya kaki, yadun tangan, khuddun pipi, udunun telinga, ainun mata. Jadi meskipun tidak ada tanda-tanda muannas, ini menunjukkan muannas karena badan sepasang. Terus yang muannas karena diinnas dalam Al-Quran. Jadi diinnas dalam Al-Quran itu juga muannas. Seperti contoh samaun. Samaun itu tidak ada tanda-tanda muannas tapi menunjukkan muannas. Dikarenakan apa? Karena diinnas dalam Al-Quran. Ardun, nafsun, rihun, narun. Jadi lafaz-lafaz ini diinnas dalam Al-Quran. Lanjut, menunjukkan muannas karena menunjukkan perempuan. Seperti contoh haidun. Haidun ini menunjukkan perempuan, orang yang haid. Kan tidak mungkin orang laki-laki itu haid. Jadi lafaz haidun meskipun tidak ada tanda-tanda muannas, ini menunjukkan muannas. Contoh lagi hamilun, Zainabu. Zainabu ini nama laki-laki. Jadi tidak ada orang laki-laki yang bernama Zainab. Jadi Zainabu meskipun tidak ada tanda-tanda muannas, ini menunjukkan muannas karena menunjukkan perempuan. Terus yang nomor 4, muannas karena ada alif. Ini sudah tanda-tanda muannas, tidak usah dijelaskan. Kita lanjut ke cara menentukan lafaz muannas. Di antara ciri-ciri untuk mengetahui suatu lafaz muannas yang tidak bertanda adalah melihat domirnya. Seperti contoh kanat hamilan fa'iddatuha. Di mana domirnya? He. Domirnya ini kembali ke mana? Hamilan. Berarti hamilan ini muannas karena melihat domirnya. Lanjut ke nomor 2, melihat isim mausulnya. Seperti contoh bil asli allati. Allati isim mausul. Allati isim mausul ini khusus yang muannas, berarti lafaz sebelumnya adalah muannas. Lafaz sebelumnya al-asri berarti muannas karena melihat isim mausulnya. Al-asri ini tidak ada tanda muannas, tapi ini muannas dikarenakan melihat isim mausulnya. Terus yang nomor 3, melihat isim isyarahnya. Contoh hadhihi darah. Seperti lafaz hadhihi darah. Hadhihi ini isim isyarah muannas, yang muannas. Berarti musar ilaihnya ad-darah. Ad-darah ini muannas meskipun tidak ada tanda-tanda muannas. Karena apa? Karena melihat kepada isim isyarah. Yang nomor 4, melihat naatnya. Melihat naatnya seperti contoh wal ardu at-turabiyatu. At-turabiyatu menjadi naat. Naat dari mana? Dari al-ardu. Berarti al-ardu ini muannas karena melihat naatnya. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 2 tentang isim adat atau isim yang berupa hitungan. Isim adat adalah setiap kata yang berarti hitungan mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada hitungan 9, berarti ini sudah termasuk isim adat. Pokoknya hitungan dari 1 sampai seterusnya. Itu sudah menunjukkan isim adat. Sekarang macam-macam isim adat. Isim adat itu ada 3. Yang pertama adat mufrad, yang kedua adat murakkab, yang ketiga adat atof. Sekarang yang pertama, adat mufrad. Adat mufrad adalah isim adat mulai dari 1 sampai 10. Pokoknya dari 1 sampai 10 itu termasuk adat mufrad. 5 ini termasuk isim adat. Adat apa? Adat mufrad. Karena hitungan dari 1 sampai 10. Contoh, arba'atun. Arba'atun ini
termasuk isim adat karena berupa hitungan. Ini masuk adat yang mana? Adat mufrad karena berupa hitungan dari 1 sampai 10. Pokoknya hitungan dari 1 sampai 10 itu menunjukkan adat mufrad atau langsung ke 100. Tidak ada 99-nya atau langsung 1000. Jadi yang termasuk adat mufrad itu 100-nya dan 1000-nya. Kita lanjut ke mudzakkar muannasnya adat mufrad. Kalau adat mufrad hitungan, kalau isim adat atau isim hitungan dari 1 sampai 2, kalau tidak ada tanda-tanda muannas, ini menunjukkan mudzakkar. Ini menunjukkan mudzakkar. Dari 1 sampai 2. Tapi kalau dari 3 sampai 10 atau sampai 10, kalau ada tanda muannasnya berarti itu mudzakkar. Kalau ada tanda-tanda muannasnya. Kalau hitungan dari 3 sampai 10 itu kebalik. Kalau ada tanda muannas itu mudzakkar. Kalau tidak ada tanda-tanda muannas itu muannas. Kalau hitungan dari 3 sampai 10 itu kebalik. Kita lanjut ke keterangan. Kata setelah adat mufrad dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Seperti contoh khamsu raka'atin. Khamsu raka'atin. Kata setelah adat mufrad harus dibaca jer. Di mana kata setelah adat mufrad? Raka'atin. Pokoknya setiap kata yang terletak setelah adat mufrad itu dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Berarti kalau ini mudhof ilaih, ini semua termasuk susunan mudhof ilaih. Pokoknya lafaz setelah adat mufrad itu dibaca jer. Harus dibaca jer. Pembahasan adat mufrad sudah selesai. Kita lanjut ke adat murkab. Adat murkab adalah isim adat dari 11 sampai 19. Pokoknya kalau hitungan dari 11 sampai 19, belas-belasan, itu dikatakan adat murkab. Contoh, ahad asaroh. Ahad asaroh ini artinya 11. Berarti ahad asaroh termasuk isim adat yang mana? Adat murkab karena berupa hitungan dari 11 sampai 19. Sudah, adat murkab sudah, kita lanjut ke keterangan. Keterangan 1, kedua lafaz adat murkab selalu mabni fathah. Contoh, ahad asaroh. Ini kan mabni fathah semua. Ahad asaroh, salasata asaroh, arba'ata asaroh. Semua mabni fathah. Kedua-duanya. Kecuali isna dan isnata, maka i'rabnya sama dengan isim tasniyah. Contoh, isna asyaro. Isna asyaro, kecuali isna. Yang asalnya semua mabni fathah, kecuali isna, sama dengan isim tasniyah. Berarti kenapa? Isna sama dengan isim tasniyah, i'rabnya i'rab rofa. I'rab rofa. Rofanya dengan alif. Rofanya dengan alif. Kenapa nunnya gak ada? Karena menjadi mudhof. Karena mudhof itu tidak boleh nun tasniyah. Jadi semua kedua lafaz adat murkab itu mabni fathah kecuali isna dan isnata. I'rabnya sama dengan isim tasniyah. Lanjut ke nomor 2. Lafaz setelah adat murkab dibaca nasab dengan fathah. Contoh di sini arba'a asyara, arba'a asyrota suratan. Lafaz setelah adat murkab, lafaz suratan. Jadi lafaz yang terletak setelah adat murkab
itu dibaca nasab. Pokoknya lafaz yang terletak setelah adat murkab itu dibaca nasab. Kita lanjut ke keterangan 2. Adat murkab yang ikut wazan fa'ilun juga mabni fathah. Seperti contoh, asaminah. Asaminah ini ikut wazan fa'ilun, tetapi tetap mabni fathah. Asamina asyar. Tetap mabni fathah. Kecuali dua ini, isna dan isnata. Ini tetap mabni fathah meskipun ikut wazan fa'ilun, kecuali hadi dan sani. Maka i'rab lafaz yang pertama sebagaimana i'rab isim makus, sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. Contoh, hadi asyaro. Hadi ikut wazan fa'ilun, i'rabnya sama dengan isim makus karena ini merupakan isim makus. Sahadi dan sani. Hanya dua. Hadi dan sani. Jadi i'rabnya sama dengan isim makus. Sama dengan isim makus. Sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. Yang kedua tetap mabni fathah. Sudah selesai adat murkab. Pembahasan adat murkab sudah selesai. Kita lanjut ke adat atof. Adat atof adalah hitungan 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf atof. Pokoknya hitungan dari 20 ke atas itu sudah menunjukkan adat atof. Biasanya kalau adat atof itu di tengah-tengahnya ada huruf atof. Contoh, arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna artinya 24. 24. Berarti kalau 20 ke atas ini dinamakan isim adat. Adat yang mana? Adat atof. Biasanya kalau adat atof di tengah-tengahnya ini ada waw. Berarti kalau sudah ada waw itu sudah menunjukkan adat atof. Atau hitungan dari 20 ke atas. Sekilas pembahasan isim adat sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 2 tentang jamid dan mustaq. Sekarang saya akan menjelaskan jamid dulu. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari kata-kata lain. Artinya apa? Tidak bisa diambil dari wazan-wazan tertentu atau bukan berupa masdar. Isim jamid itu ada dua. Yang pertama nama, baik orang ataupun benda. Contoh, Ahmad. Contoh, Muhammad. Muhammad ini mustaq apa jamid? Ini termasuk mustaq karena berupa nama. Atau bolpen, ini benda. Ini termasuk jamid karena benda. Kita lanjut ke masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Ya pokoknya masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Biasanya kalau masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf itu terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya ini mati. Kebanyakan huruf tengahnya mati terdiri dari 3 huruf. Berarti kalau ada lafaz 3 huruf dan tengahnya mati, ini termasuk isim jamid yang dari masdar wairu mim fi'il madhi 3 huruf. Gampang banget. Isim jamid ini gampang banget. Nama atau masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Intinya kalau ada lafaz 3 huruf dan tengahnya mati, ini masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Dan ini dinamakan jamid. Kita lanjut ke pembahasan isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang bisa diambil dari kata lain atau berupa masdar.
Isim mustaq itu ada 11. Yang pertama masdar ghairu mim, selain fi'il madi 3 huruf. 2 masdar mim, 3 isim fa'il, 4 isim maf'ul, 5 isim zaman, 6 isim makan, 7 isim alat, 8 isim taswir, 9 isim tafdil, 10 isim nasab, 11 siwat mubalaghah. Kita akan membahas yang pertama kali masdar ghairu mim dari fi'il madi lebih 3 huruf. Contoh taf'ilan. Taf'ilan ini termasuk mustaq karena masdar ghairu mim lebih dari 3 huruf. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf itu sudah mustaq. Mustaq yang mana? Masdar ghairu mim dari fi'il madi 3 huruf. Biasanya kalau masdar ghairu mim itu tidak didahului mim. Taf'ilan, if'alan itu tidak didahului mim, berarti itu sudah masdar ghairu mim, masdar yang tidak didahului mim. Pokoknya kalau ada lafaz tidak didahului mim itu masdar ghairu mim. Kalau lebih dari 3 huruf berarti masdar ghairu mim lebih dari fi'il lebih dari 3 huruf. Intinya kalau masdar ghairu mim biasanya tidak diawali mim. Ini gampangnya. Tapi ada juga yang didahului mim hanya satu, yaitu mufa'alatun. Selain ini tidak didahului mim. Tidak didahului mim berarti itu sudah masdar ghairu mim. Kita lanjut ke pembahasan masdar mim. Masdar mim adalah masdar yang diawali mim selain mufa'alatun. Contoh mufa'alan. Mufa'alan ini mustaq karena masdar mim, karena berupa masdar mim. Ini sudah menjadi mustaq karena berupa masdar mim. Biasanya kalau masdar mim lafadznya ini didahului mim. Kalau sudah didahului mim berarti itu masdar mim. Kecuali ini mufa'alatun ini masuk ke masdar ghairu mim. Mufa'alatun masuk ke masdar ghairu mim. Mufa'alatun masuk ke masdar ghairu mim. Kalau selainnya mufa'alatun, lafaz yang didahului mim itu masdar mim. Pokoknya kalau lafaz didahului mim berarti itu masdar mim. Sudah selesai masdar mim. Kita lanjut ke isim fa'il, isim mustaq yang berupa isim fa'il. Isim fa'il adalah isim mustaq yang berarti orang yang atau sesuatu yang. Biasanya ini yang mengerjakan. Kalau isim fa'il ini yang mengerjakan. Yang mengerjakan. Seperti saya menulis, berarti saya ini termasuk isim fa'il karena orang yang. Nah, sekarang isim fa'il itu ada wazannya masing-masing. Ada wazannya masing-masing. Yang dari fi'il madi 3 huruf itu fa'ilun sama dengan namanya ya. Atau fa'ilun. Ini dari fi'il madi 3 huruf sama dengan namanya biasanya. Terus yang lebih dari 3 huruf ini biasanya didahului mim dan sebelum akhir berharkat kasroh. Yang lebih dari 3 huruf didahului mim dan sebelum akhir berharkat kasroh. Ini pasti isim fa'il. Berupa isim fa'il. Kalau didahului mim berharkat dhammah
dan sebelum akhir berangkat kasroh, berarti ini sudah merupakan isim fa'il. Sudah selesai wazan-wazan isim fa'il. Kita lanjut ke keterangan. Umumnya isim fa'il madhi 3 huruf mengikuti wazan fa'ilun. Umum, sudah wazan ikut wazan fa'ilun. Sedangkan wazan fa'ilun itu jarang digunakan. Berarti yang sering digunakan adalah lafaz fa'ilun. Qaidah, cara gampangnya ini. Cara membuat isim fa'il dari madhi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ialah diambil dari fi'il mudhari'nya. Seperti contoh, yufa'ilu. Yufa'ilu ini fi'il mudhari'. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Terus, lalu huruf mudhari'nya diganti mim yang didomahkan, kemudian huruf sebelumnya dibaca kasroh. Huruf mudhari'nya diganti mim yang didomahkan, dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Berarti mufa'ilun. Jadi ini cara membuat isim fa'il lebih dari 3 huruf. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Gimana? Huruf mudhari'nya diganti mim yang didomahkan, lalu huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contoh lagi, yufa'alu. Yufa'alu jadikan isim fa'il gimana? Huruf mudhari'nya diganti mim yang didomahkan, dan huruf sebelum akhir diberi harkat kasroh menjadi mufa'ilun. Jadi gini cara membuat isim fa'il dari fi'il madhi lebih 3 huruf. Sekarang lanjut ke pembahasan isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim mustaq yang berarti orang yang di atau sesuatu yang di, objek, sasaran. Seperti contoh, buku ini saya menulis ke buku. Berarti buku ini menjadi maf'ul karena menjadi sasaran yang ditulis. Berarti buku ini menjadi isim maf'ul. Namun, isim maf'ul itu juga memiliki wazan-wazan masing-masing. Maf'ulun, mufa'alun, dan seterusnya. Mufa'alun. Maf'ulun yang dari fi'il madhi 3 huruf sama dengan namanya. Maf'ulun. Jadi maf'ulun ini mustaq karena terdiri dari isim maf'ul. Isim maf'ul yang dari fi'il madhi 3 huruf. Isim maf'ul yang dari fi'il madhi 3 huruf itu sama dengan namanya sendiri. Sama dengan namanya. Terus, kalau yang lebih dari 3 huruf, biasanya itu diawali mim yang didomahkan, dan huruf sebelum akhir itu diberi harkat fathah. Hampir sama dengan isim fa'il, namun isim fa'il sebelum akhir berharkat kasroh, tapi kalau isim maf'ul ini sebelum akhir berharkat fathah. Berarti kalau ada lafaz didahului mim yang didomahkan dan sebelum akhir berharkat fathah, berarti itu sudah menunjukkan isim maf'ul. Mufa'alun, mustaq jamid, mustaq yang mana? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mufa'alun. Contoh muharromin. Muharromin ini mustaq karena terdiri dari isim maf'ul ikut wazan mufa'alun. Jadi gitu. Qaidah sudah selesai wazan, kita lanjut ke qaidah. Isim maf'ul dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf sama dengan isim fa'ilnya, namun ain fi'ilnya dibaca fathah. Berarti isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf sama dengan isim fa'ilnya. Namun, isim maf'ul sebelum akhir dibaca fathah, sedangkan isim fa'il sebelum akhir dibaca kasroh. Penjelasan isim maf'ul, lanjut ke keterangan. Isim maf'ul terkadang ikut wazan fa'ilun. Ini kadang-kadang ikut wazan fa'ilun. Seperti lafaz qatilun. Qatilun ini orang yang dibunuh. Berarti qatilun termasuk isim maf'ul yang ikut wazan fa'ilun.
Kita lanjut ke pembahasan isim alat. Isim alat adalah isim mustaq yang berarti alat untuk membuat sesuatu. Berarti kalau isim alat, semua yang digunakan untuk alat itu sudah termasuk isim alat. Seperti contoh, palu itu sudah menunjukkan isim alat. Namun, isim alat memiliki wazan-wazan tertentu. Isim alat biasanya dibuat dari fi'il madi 3 huruf. Wazannya isim alat ada 3, mif'alun, mif'alatun, mif'alun wazannya. Jadi, mif'alun, mif'alatun, mif'alun wazannya ini wazannya isim alat. Cara gampangnya, kalau isim mustaq, isim alat, biasanya mimnya ini berharkat kasroh. Jika ada lafaz mimnya berharkat kasroh, lalu menjadi isim mustaq, berarti itu sudah menunjukkan isim alat. Sudah menunjukkan isim alat seperti contoh, mim sahatun. Mim sahatun, ini artinya penghapus. Mim sahatun ini mustaq apa jamid? Mustaq karena apa? Mustaq karena isim alat ikut wazan mif'alatun. Biasanya kalau ada huruf mim di awal dibaca kasroh, berarti itu sudah menunjukkan isim alat. Sekarang pembahasan isim zaman dan isim makan. Kalau isim zaman adalah isim yang menunjukkan arti zaman. Seperti contoh zaman, seperti contoh waktu. Waktu atau zaman. Itu seperti contoh zuhur. Zuhur itu isim zaman. Nama sholat, waktu zuhur. Sedangkan isim makan itu isim yang menunjukkan arti tepat seperti contoh masjidun, terus madrasatun. Masjidun ini mustaq karena isim makan. Namun isim zaman dan makan ini memiliki wazan-wazan tertentu. Semua isim zaman dan isim makan fiil 3 huruf ikut wazan maf'alun, semuanya ikut wazan maf'alun. Jadi kalau ada lafaz ikut wazan maf'alun, berarti ini dinamakan mustaq, mustaq yang isim zaman atau makan. Biasanya cara gampangnya, kalau isim zaman itu mimnya berakat fathah dan sebelum akhir berakat fathah juga. Ini yang dari 3 huruf. Dan bisa berwazan maf'ilun. Bisa berwazan maf'ilun, tapi ada syaratnya. Maf'ilun, tapi ada syaratnya. Yang pertama, apabila fa'fi'ilnya berupa huruf ilat, seperti contoh wadoa. Wadoa ini fa'fi'ilnya berupa huruf ilat, berarti isim zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Kita lanjut ke nomor 2. Ain fi'ilnya berupa iya, seperti lafaz saro. Saro, saro ini asalnya sayaro. Asalnya ini sayaro ya. Ain fi'ilnya berupa iya, maka zaman makannya ini mengikuti wazan maf'ilun. Masirun. Masirun. Nah, ini zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Lanjut syarat yang nomor 3. Sama hurufnya soheh, tapi ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Seperti contoh jelasa, ini soheh, tidak ada huruf ilat, namun ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Yajlisu. Yajlisu. Ini ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, maka zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Seperti contoh majlisun. Ini syaratnya ikut wazan maf'ilun karena ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh.
Ini soheh, gak ada huruf ilat, namun ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Maka zaman makannya mengikuti lafaz maf'ilun, mengikuti wazan maf'ilun. Lanjut ke nomor 2, pembahasan nomor 2. Apabila tidak sesuai syarat-syarat di atas tapi masih berwazan maf'ilun, maka hukumnya sama'i. Apa itu sama'i? Sama'i itu jarang. Sama itu jarang. Jarang. Ini tidak usah dibahas. Kita lanjut ke nomor 3. Semua isim maf'ul, isim zaman makan dari fi'il madhi lebih 3 huruf sama dengan masdar mimnya. Sama dengan masdar mimnya. Gimana masdar mimnya? Masdar mimnya lebih di 3 huruf, mufa'alun, mimnya dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Ini yang sama isim maf'ul dan isim zaman makan. Coba kita lihat ke isim maf'ul. Isim maf'ul mimnya juga dibaca dhammah, sebelum akhir juga dibaca fathah. Berarti sudah sama. Isim zaman makannya juga sama. Sebelum akhir dibaca fathah, mimnya dibaca dhammah. Berarti ini sudah sama dengan masdar mim. Isim maf'ul, isim zaman makan lebih dari 3 huruf sama dengan masdar mim. Ini sama semua. Lanjut ke isim taswir. Isim taswir adalah isim mustaq yang dibentuk untuk mengecilkan. Jadi lafaz-lafaz yang dibentuk untuk mengecilkan itu dinamakan isim taswir. Isim taswir juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendekatkan, takribun. Yang nomor 2, menyedikitkan, taklilun. Yang nomor 3, meremehkan, tahkirun. Dan isim taswir memiliki wazan-wazan tertentu. Wazan-wazannya isim taswir itu ada 3, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Untuk isim yang terdiri dari 3 huruf itu ikut wazan fu'ailun, fu'ailun. Seperti contoh kalbun. Kalbun ini terdiri dari 3 huruf. Jika ingin dijadikan isim taswir, maka ikuti wazan fu'ailun, menjadi kulaibun, menjadi kulaibun. Kulaibun mustaq apa jamid? Mustaq karena terdiri dari isim taswir, ikut wazan fu'ailun yang terdiri dari isim 3 huruf. Kita lanjut ke wazan fu'ailun. Fu'ailun dan fu'ailun ini lebih dari 3 huruf. Fu'ailun, 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 fu'ailun. Ini lebih dari 3 huruf seperti contoh duroihimun. Duroihimun ini termasuk mustaq. Mustaq yang mana? Isim taswir ikut wazan fu'ailun, terdiri dari isim yang lebih dari 3 huruf. Kita lanjut ke fu'ailun. Musoifirun. Musoifirun termasuk isim mustaq karena ikut wazan fu'ailun, terdiri dari isim lebih 3 huruf. Musoifirun. Kita lanjut ke isim tafdil. Isim tafdil adalah isim mustaq yang bermakna lebih dari atau paling dari. Pokoknya lebih utama, lebih baik, itu sudah menunjukkan isim tafdil. Sedangkan isim tafdil memiliki wazan-wazan tertentu. Yang pertama af'alu, yang nomor 2 fu'la. Yang af'alu itu menunjukkan mudzakkar, yang fu'la itu menunjukkan muannas. Seperti contoh afdolu. Afdolu ini mustaq apa jamid? Mustaq karena berupa isim tafdil. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar karena ikut wazan af'alu. Terus lanjut ke yang fu'la. Al-ulya mustaq apa jamid? Mustaq. Mustaq yang mana? Mustaq yang isim tafdil ikut wazan fu'la. Mudzakkar apa muannas? Muannas karena berakhiran alif. Kita lanjut ke keterangan.
Isim tafdil ikut wazan af'alu termasuk isim ghairu munsharif dengan ilat, sifat, dan wazan fi'il. Afdolu ikut wazan af'alu. Af'alu ini termasuk isim ghairu munsharif ilat 2 yang berupa sifat wazan fi'il. Yang nomor 2, isim tafdil ikut wazan fu'la termasuk isim ghairu munsharif ilat 1 yaitu alif ta'nis maksurah. Fu'la ini termasuk isim ghairu munsharif ilat 1 yang alif ta'nis maksurah. Pokoknya kalau yang isim tafdil, dua-duanya ini termasuk isim ghairu munsharif. Kita lanjut ke nomor 3. Lafaz khairun dan syarrun juga termasuk isim tafdil yang hamzahnya dibuang. Pokoknya jika ada lafaz khairun dan syarrun, ini sudah termasuk mustaq yang isim tafdil. Karena apa? Karena asalnya khairun adalah akhyaru ikut wazan af'alu. Lafaz syarrun asalnya asyarru juga ikut wazan af'alu. Pokoknya kalau lafaz khairun dan syarrun ini pasti mustaq yang isim tafdil. Kita lanjut ke pembahasan isim nasab. Isim nasab adalah isim mustaq yang diakhiri ya nisbat dan bermakna kang bungso. Kita ketahui dulu ya nisbat itu seperti apa. Ya nisbat itu iya yang bertasdid dan letaknya ada di akhir. Ini dinamakan ya nisbat. Dan bermakna kang bungso. Seperti contoh al-Baghdadiyu. Ini termasuk isim nasab karena berakhiran ya nisbat. Pokoknya kalau yang berakhiran ya nisbat, ya bertasdid ada di akhir, ini sudah dinamakan isim nasab. Kita lanjut ke cara membuat isim nasab. Menambah ya nisbat dan sebelumnya dibaca kasroh seperti contoh komarun. Dari lafaz komarun, jika ingin dijadikan isim nasab, maka ditambah ya nisbat dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Berarti menjadi komariun. Nah, ini cara membuat isim nasab yang nomor 1. Yang nomor 2, jika berakhiran ta, maka taknya harus dibuang dan ditambah ya nisbat. Seperti contoh makatu. Ini berakhiran ta, jika ingin dijadikan isim nasab, taknya dibuang lalu diberi ya nisbat. Seperti contoh makiyun dan huruf sebelum akhir diberi harakat kasroh. Yang asalnya makatuh menjadi makiyun. Lanjut ke yang nomor 3. Jika berakhiran alif, maka alifnya diganti dengan waw. Seperti contoh nawa, ini berakhiran alif. Gimana caranya? Maka diberi waw, alifnya dibuang, diganti waw, dan ditambah ya nisbat. Menjadi nawawiyu. Nah, ini cara membuat isim nasab yang nomor 3. Lanjut ke pembahasan siwat mubalaghah. Siwat mubalaghah adalah isim mustaq yang menunjukkan makna banyak atau sangat atau maha. Pokoknya jika ada lafaz yang bermakna banyak atau bermakna sangat atau bermakna maha, itu sudah menunjukkan siwat mubalaghah, mustaq yang siwat mubalaghah. Wazannya siwat mubalaghah itu ada 12, fa'alun fu'alun, fu'ulun fi'ilun, fa'ulun fa'ulun, fa'ilun fa'ilun, mif'alun mif'alun, mif'ilun fa'lanun. Ini ya, yang penting ini hafal. Yang penting itu artinya. Seperti contoh koherun ini mustaq yang mana? Siwat mubalaghah ikut wazan fa'alun. Dan artinya ini maha esa, maha memaksa. Pokoknya yang artinya maha atau sangat atau banyak itu
menunjukkan syigot mubalaghah. Pembahasan isim mustaq dan isim jamid sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.